Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah organisasi komputer. Baiklah, hari ini kita akan memulai perkuliahan dengan pertemuan yang ke-8 dengan pokok bahasan yaitu CPU, ya, Central Processing Unit. Oke, kita mulai saja. Apa sih itu CPU? Kalian mungkin sudah sering mendengar istilah CPU. CPU ini adalah kependekan dari Central Processing Unit. Ini merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Nah, dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU nanti terdiri dari beberapa komponen. Nah, sebelum masuk lebih detail, pengertian CPU. Jadi kalau secara pengertiannya, CPU ini adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang membawa instruksi dari program komputer yang digunakan untuk operasi perhitungan dasar, logika, kontrol, dan input-output. Jadi, jika Anda memiliki komputer desktop, biasanya banyak orang beranggapan bahwa keseluruhan desktop itu disebut dengan CPU. Padahal bukan, ya. Kenapa? Kenyataannya CPU itu hanyalah sebuah prosesor saja. Ini pengertian yang keliru lah, ya. Orang awam atau orang umum biasanya menganggap, khususnya untuk yang komputer desktop yang ada CPU-nya, orang menyebutnya ya tadi dari monitor, biasanya kan CPU sama monitor. CPU ini sendiri itu dianggap sebagai CPU adalah yang boxnya itu di desktop, padahal bukan, ya. CPU ini hanyalah sebuah prosesor. Oke, kita akan coba jadi lagi masuk komponen apa saja sih di CPU ini. Nah, di CPU ini ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah arithmetic and logic unit, ya. Nanti detailnya akan saya bahas satu persatu. Yang sering dikenal dengan singkatan dari ALU. Yang kedua, control unit atau CU, ya. Yang ketiga, register, ya. Yang keempat terakhir adalah CPU interconnection. Jadi komponen utama CPU ini terdiri dari 4 komponen utama. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, arithmetic and logic unit. Apa tugasnya? Tugas dari ALU ini adalah membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer, ya. Jadi proses pengolahan data di prosesor yang kita sebut CPU ini itu dilakukannya di ALU, ya, tempat mengolah data. Nah, ALU ini sering disebut dengan mesin bahasa atau bahasa mesin, karena dalam ALU ini, ya, mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan oleh CPU ini. Jadi bentuk atau perwujudan dari instruksi ini biasanya dalam bentuk bahasa mesin. Nah, ALU ini terdiri dari 2 bagian, arithmetic dan logic unit, atau istilahnya unit arithmetic dan unit logika boolean yang kemarin kita udah pelajari, ya. Dimana masing-masing arithmetic dan logic unit ini beda tugasnya sendiri. Arithmetic kemarin kita pernah bahas bahwa utamanya hanya 2, penjumlahan dan pengurangan, ya. Nanti dikembangkan lagi, ada pembagian, perkalian, dan sebagainya. Sedangkan logika boolean, ya, ini pertemuan terakhir yang kemarin kita bahas sebelum UTS, ya. Oke. Kemudian control unit.
atau CU ya. Jadi apa sih tugas dari CU ini? Jadi control unit bertugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer, sehingga nanti akan terjadi sinkronisasi kerja antara komponen yang satu dengan yang lain dalam menjalankan fungsi dan operasinya. Ibaratnya CPU ini merupakan petugas yang mengontrol seluruh sub-sub bagian ya. Termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Oke, jadi itu adalah control unit. Nah, kemudian komponen yang selanjutnya adalah register. Nah, register ini adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Register dengan memori itu beda, ya. Tapi pada dasarnya adalah register adalah memori, cuman memori yang terintegrasi di dalam CPU. Sehingga sifat register ini adalah memorinya sementara, ya, sementara. Jadi nanti pada saat terjadi proses pengolahan data instruksi yang diambil dari memori nanti akan dipindahkan ke register, disimpan memorinya untuk pengolahan data ya. Sehingga karena ini bersifat sementara, memang nantinya hanya digunakan untuk penyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Sehingga nanti register ini banyak jenisnya ya. Cuman yang tidak akan saya bahas lebih detail karena ada sebenarnya di mengenai microcontroller itu habis mengenai register macam-macam. Cuman di sini kita nggak akan bahas ya. Secara umumnya saja register merupakan memori yang bersifat sementara dan ini terintegrasi dalam CPU. Sehingga kalau secara hierarki ya di memori itu yang paling tinggi hierarkinya adalah register ya. Karena dia yang paling dekat dengan prosesor. Oke. Dan yang terakhir adalah CPU interconnection. Interconnection itu artinya sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dengan bus-bus eksternal CPU. Jadi jalur komunikasinya ya. Jadi CPU interconnection ini bus itu adalah saluran yang menghubungkan antara ketiga komponen utama tadi dan saluran yang menghubungkan antara internal CPU dengan eksternal keluarnya. Kan prosesor ini nanti akan terhubung ke komponen-komponen eksternal di luar CPU. Nah, ini yang dihubungkan oleh CPU interconnection ini. Nah, sedangkan komponen internal CPU seperti ALU, unit control dan register dan komponen eksternal CPU sistem lainnya seperti memori utama dengan dimasukkan ataupun keluar. Nah, ini semuanya akan dikelola oleh CPU interconnection. Kemudian kita akan bahas mengenai komponen internal CPU ya. Nah, ini ada diagram kalau kalian perhatikan. Jadi dalam CPU itu sebenarnya terdiri dari 3 komponen utama, ALU, control unit, dan register. Nanti ada CPU interconnection tadi, atau orang umumnya mengenal dengan bus, sistem bus. Bus ini umumnya ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan control bus,
yang kedua data bus, dan yang ketiga address bus. Di mana masing-masing bus ini atau saluran ini punya fungsi yang berbeda. Control bus fungsinya untuk saluran yang menghubungkan terhadap jalur-jalur pengontrolan, ya, mengontrol sistem. Kalau bus data atau jalur data ya khusus jalur-jalur yang menghubungkan data, ya. Dan yang terakhir bus address ini biasanya berhubungan dengan address itu alamat, ya, berarti saluran-saluran yang akan digunakan untuk saluran atau jalur menunjukkan terhadap alamat memori, ya. Oke, nah, bagaimana struktur detail di internal CPU? Kalau kita detailkan lagi, nah, nanti dalam CPU ini di gambaran diagramnya ini ada ALU, ada control unit, ada register. Di ALU sendiri, ya, nanti ada status flag, ada shifter, ada complementer, ada arithmetic dan lookup range. Nanti ini terhubung oleh bus internal CPU. Kemudian nanti ada yang terhubung langsung ke register, ada juga terhubung ke control unit. Jadi ini adalah bagian unitnya yang terdiri dari 4 komponen utama dalam ALU. Status flag itu untuk menampung data-data status proses. Shifter itu untuk pergeseran data, komplement untuk pembandingan. Nah, ini adalah arithmetic dan lookup boolean. Nah, terlihat tanda panahnya ini ada yang 2 arah, ya. Ya, prinsipnya hampir semuanya bolak-balik 2 arah, ya. Tapi nanti sistem komunikasi itu ada yang 1 arah, ada 2 arah. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan, lihat. Kalau tanda panah bolak-balik berarti bisa 2 arah. Artinya dari register bisa mengirim data atau bisa menerima data. Oke. Kemudian fungsi dari CPU. Fungsi dari CPU itu adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi tersebut, kemudian menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai dengan alur perintah. Jadi tugas utama dari CPU ini adalah dia menjalankan program. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa CPU atau komputer ini tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa ada program yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, program ini nanti yang akan membuat adalah user atau manusia sesuai dengan keinginan, ya. Tanpa program CPU tidak bisa apa-apa, ya, karena mereka prinsipnya adalah benda mati, tanpa dihidupkan oleh manusia ya nggak bisa apa-apa. Nah, aspek paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan cara mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah. Yang pertama adalah operasi pembacaan dan dekode instruksi yang disilah dengan fetch, nanti akan saya bahas lebih lanjut apa itu fetch. Dan yang kedua adalah operasi simpan dan jalankan. Ini pelaksanaan instruksi yang kita kenal dengan execute. Nah, ada 4 tugas utama dari CPU. Yang pertama fetch yang saya sebutkan tadi. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang kedua decode. Yang ketiga execute. Dan yang keempat write back. Ya. Oke. Yang pertama fetch. Apa sih itu fetch? Setiap aplikasi yang Anda jalankan banyak sekali instruksi yang terkirim ke CPU yang sumbernya dari memori program. Nah, setiap instruksi tersebut disimpan
di alamat spesifik. Jadi proses fetch ini adalah mengambil ya instruksi tersebut yang disimpan di alamat spesifik tadi. Kemudian nanti akan dieksekusi selanjutnya. Nah, di dalam CPU itu terdapat program counter, di mana ia dapat menghitung posisi CPU dalam program. Makanya program counter ini nanti fungsinya adalah yang akan menghitung proses-proses step by step-nya. Makanya kan kalau di CPU itu kita bisa menentukan, menghitung proses kapan, berapa lama, itu ada hitungannya. Ya. Program counter ini akan menentukan step beberapa. Nanti ada proses yang namanya looping, proses selection. Ini program counter sangat menentukan di hitungan keberapa harus diulang, kapan kita harus balik ke proses sebelumnya, di mana loncat dan sebagainya. Oke, kemudian dekode. Perlu Anda ketahui bahwa CPU hanya mengerti bahasa assembly, bahasa mesin, ya. Sehingga apapun bahasa pemrograman yang Anda pakai di aplikasi Anda, aplikasi tersebut harus diubah menjadi bahasa assembly. Jadi bahasa tingkat tinggi yang kita gunakan, mau PHP, mau contohnya apalagi VB, Delphi, ya, ataupun yang lainnya, nanti harus di-convert, diubah menjadi bahasa assembly, atau istilahnya di-compile. Proses compiler itu salah satunya adalah mengubah ya dari bahasa tingkat tadi kode sintak-sintak dalam bahasa tingkat tinggi dirubah menjadi bahasa assembler. Nah, dengan bantuan assembler ini ya, atau bahasa assembly tersebut diubah menjadi kode biner, sehingga kode-kode inilah yang hanya dimengerti oleh CPU, prosesor, ya, sehingga CPU hanya dapat mengerti untuk mengeksekusi instruksi yang diberikan kepadanya dalam bentuk kode biner yang kita sebut dengan decode. Oke. Kemudian execute. Berdasarkan instruksi yang diberikan di proses sebelumnya, CPU hanya akan melakukan 3 hal sekaligus. Yang berikut ya, yang pertama adalah dengan menggunakan ALU, Arithmetic Logic Time Unit, CPU dapat mengkalkulasikan fungsi matematik yang kompleks. Makanya orang menyebutkan CPU atau komputer itu sangat pintar sekali ya, karena dia bisa mengkalkulasikan fungsi matematika yang kompleks sekali. Kalau secara perhitungan mah lebih jago dari manusia, tapi yang membikinnya kan manusia, berarti manusia sebenarnya lebih jago dari CPU, ya. Nah, kemudian memindahkan data dari memori ke lokasi lain, ya. Jadi nanti memori itu kan banyak ya, ada memori internal, ada memori eksternal, ya, ataupun misalkan dari memori utama ke CPU ke register. Itu salah satu eksekusi yang dilakukan oleh CPU. Kemudian dari berpindah dari satu alamat dalam program berdasarkan keputusan yang dibuat oleh CPU. Nanti program itu kan bisa terdiri dari main program, ada besar-besar program. Nanti akan ditentukan alamat main program di mana, subprogram nanti akan ditentukan, dieksekut, ya, berdasarkan keputusan dari CPU ini. Oke, dan yang terakhir adalah write back. Setiap kali prosesor mengeksekusi perintah, biasanya akan menghasilkan sebuah keluaran yang harus ditulis kembali. Nah, setelah perintah berhasil dieksekusi dan menghasilkan sebuah keluaran, maka CPU siap melaksanakan perintah selanjutnya. Write back ya, penulisan kembali. Artinya setelah si prosesor beres mengeksekusi sebuah perintah, kemudian dia menghasilkan keluaran, kemudian dia harus menuliskan kembali dan siap untuk melaksanakan perintah selanjutnya. Nah, kemudian ada subsiklus sebuah instruksi.
Pertama, fetch tadi. Fetch itu apa? Membaca instruksi berikutnya dari memori ke dalam CPU. Kemudian ada execute, menginterpretasikan opcode dan melakukan operasi yang diindikasikan. Mengeksekusi, tadi yang dijelaskan ya. Nah, ada tambahan yang ketiga adalah interrupt. Jadi apabila interrupt diaktifkan dan interrupt telah terjadi, simpan status proses saat itu dan layani interrupt. Jadi beda antara interrupt dengan reset. Saya sudah pernah jelaskan. Kalau reset itu mengembalikan flow program ke awal. Mau dia sedang di akhir proses, di tengah proses, kalau udah di reset, mau tidak mau reset langsung balik ke awal. Nanti reset ada dua proses, ada reset hardware, ada reset software. Ya, sama kayak di handphone pun ya. Ada yang dilakukan secara hardware, ada yang dilakukan secara software. Nah, kalau interrupt beda. Kalau interrupt tuh, kalau secara kata-kata artinya itu gangguan. Mau interrupt, mengganggu. Nah, cuma interrupt dia posisinya bebas, tergantung nanti proses atau programnya ingin interrupt di proses mana. Bisa di bagian awal, bisa di bagian tengah, atau di bagian akhir. Artinya bisa sebelumnya atau bisa setelahnya. Nah, beda dengan reset tadi. Kalau reset itu dia pasti ke awal, ibaratnya balik ke awal. Tidak bisa dia reset itu ke depan. Ya, kalau interrupt bisa di belakang, bisa di tengah, atau bisa di depannya. Itu bedanya, ya. Nah, siklus itu ada siklus yang langsung, ada siklus tak langsung. Nah, akan saya jelaskan siklus tak langsung. Siklus tak langsung ini merupakan eksekusi sebuah instruksi yang melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori yang masing-masing memori memerlukan akses memori. Ya. Jadi pengambilan alamat-alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah subsiklus instruksi atau lebih. Ya. Nah, ini kita bisa lihat diagram siklus instruksi. Nah, kalau kita lihat ada fetch, ya, tadi ada eksekusi, execute, ada interrupt, dan ada indirect. Nah, ini bedanya indirect tak langsung ini dengan kalau fetch, eksekusi, interrupt itu termasuk instruksi yang langsung dilakukan secara langsung tanpa harus apa istilahnya ya, menaruh data dulu di suatu memori dan sebagainya. Biasanya indirect itu adalah yang secara tak langsung melalui perantara. Intinya secara gambarnya seperti itu. Oke. Nah, alur instruksi ini siklus itu terdiri dari siklus fetch dan eksekusi tadi ya, dengan tambahan ada interrupt. Nah, ini kalau lihat flowchartnya seperti ini. Saat mulai mengambil instruksi berikutnya, ini yang kita sebut dengan siklus fetch. Kemudian mengeksekusi instruksi. Nah, ada yang kondisinya dia balik ke awal lagi, mengambil lagi. Ini adalah siklus ya. Hot ini ditahan. Makanya kan kalau di CPU itu sebenarnya pada saat kita masuk ke sistem operasi, begitu masuk ke menu, dia kondisinya akan mengambil instruksi berikutnya, mengeksekusi, kemudian diputar balik lagi. Jadi seolah-olah dia standby. Beda dengan kondisi shutdown. Kalau shutdown, ambil satu eksekusi langsung mati. Ya, langsung mati. Itu shutdown. Makanya dulu saya pernah mentugaskan di komputer, khususnya di Windows. Biasanya ada fasilitas-fasilitas, ada yang namanya shutdown, ada yang namanya sleep, ada yang namanya hibernate. Ya, itu beda-beda. Ya. Oke. Kemudian pada siklus eksekusi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori.
Kemudian terdapat register dalam CPU yang akan berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang kita sebut dengan program counter tadi. Kemudian program counter akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Nah, instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam instruction register IA. Nah, instruksi-instruksi inilah dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang akan diperlukan. Nah, apa sih macam-macam aksi dalam CPU ini? Yang pertama, aksi dari CPU ke memori. Perpindahan dari CPU ke memori atau sebaliknya. Ya, perpindahan data dari CPU ke memori atau dari memori ke CPU. Yang kedua, CPU ke I/O. Perpindahan data dari CPU ke modul I/O atau sebaliknya, dari modul I/O ke CPU. Kalau dari CPU ke I/O berarti proses penulisan, ya, pengiriman data. Kalau dari I/O ke CPU proses pembacaan, ya, atau read istilahnya, ya. Makanya kalau di input output itu ada istilah write, ada istilah read. Write itu berarti pengiriman data dari CPU ke I/O. Kalau read itu pembacaan data yang ada di I/O untuk dibaca, disimpan di CPU. Kemudian pengolahan data, pemrosesan. Jadi CPU akan membentuk sejumlah operasi aritmatik dan logik terhadap data tersebut diolah. Dan yang terakhir, kontrol, aksi kontrol. Ini merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi, ya. Kontrol itu kendali, ya, mengendalikan alur program, jalur program, ya. Siklusnya, flow yang dikendalikan semua oleh CPU. Oke, siklus eksekusi. Ini saya akan jelaskan bagian-bagian dulu. Nanti ada diagramnya. Ada istilah yang disebut dengan IAC, Instruction Address Calculation. Ini adalah mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Nah, biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Ya, dia akan menghitung, mengkalkulasi alamat instruksi. Yang kedua, instruction fetch (IF), yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Maka saya bilang sebelumnya kan fetch itu proses pengambilan data dari memori. Kemudian instruction operation decoding (IOD). Ini adalah tugasnya menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Jadi verifikasi dulu jenis operasi yang apa yang akan dibentuk dan apa yang akan digunakan sama IOD. Kemudian ada yang namanya operand address calculation, menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Ya, karena kan memori ada yang memori utama, ada memori eksternal, otomatis harus dikalkulasi. Ya, alamatnya yang mana? Ya, salah-salah menurut alamat kan kita nggak bisa akses. Kemudian operand fetch, mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Terus data operation (DO), membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Dan terakhir, operand store, menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Oke. Ini siklus diagram siklus instruksi. Lihat jalur panahnya, ya, mulai dari IAC tadi ke IF, kemudian IOD masuk ke OAC tadi. Ini ada OF, ada DO, OAC lagi, OF. Nah, ini ada garis tengah ini. Ini yang bawah ini merupakan operasi internal CPU. Jadi IAC, IOD, OAC, DO, OAC ini adalah proses yang dilakukan di internal CPU. Sedangkan yang di atas garis IF,
OS ini merupakan akses CPU ke memori atau modul I/O. Jadi bagi dua ya, yang bawah adalah operasi internalnya, yang atas adalah akses di luar CPU atau eksternal ya. Nah, ada istilah cycle. Cycle ini dimana menunjukkan kondisi dekode, execute, dan storing. Nah, semakin cepat cycle dilakukan, maka performa komputer dianggap lebih baik atau speed clock-nya tinggi. Ini yang menentukan. Makanya komputer itu ada untuk menentukan kecepatan itu tidak mesti harus CPU-nya yang tinggi. Pengaruh dari memori pun ada. Ya, percuma kita punya Core i7 tapi RAM-nya cuma 1 GB, nggak kuat. Nanti cycle-nya tidak akan optimal. Makanya nanti akal-akalinnya ada yang diakal-akalin biasanya ya, kalau ingin khususnya para gamer nih ya, dia yang performanya yang tinggi, dia akan mengatur biasanya. Jadi disesuaikan dengan budget juga ya. Prosesornya berapa, memorinya berapa, belum nanti penentuan kartu grafisnya, belum hard disknya ya, untuk penyimpanan data. Ini sangat-sangat berpengaruh. Tiga faktor sangat berpengaruh. Makanya kalau kalian beli komputer itu suka ada paket-paket ya, paket A, paket B. Ini sebenarnya untuk menentukan ini aja sebenarnya, antara harga dengan kualitas itu kan berbanding ya, kalian akan bisa merakit sendiri. Makanya kalau kalian sudah paham, lebih baik kalau ingin membangun CPU ya di plot ini cari preferensinya sehingga bisa semurah mungkin. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sifat siklus instruksi. Sekali instruksi telah diambil, maka operan spesial harus diidentifikasikan. Kemudian seluruh operan input yang berada dalam memori akan diambil, dan proses ini memerlukan pengamatan langsung. Operan berbasis register tidak perlu diambil. Apabila output telah dieksekusi, proses yang sama akan diperlukan untuk menyimpan hasil di dalam memori. Ya. Nah, ini saya kasih gambaran mengenai diagram status siklus instruksi. Ya. Jadi mulai dari bagaimana menghitung alamatnya, minta instruksi, ambil instruksi, kemudian coding operasinya, ada menghitung alamatnya lagi, ambil operan, ada minta operan, ada operasi ganda. Nah ini diagram status instruksi. Sehingga juga ada proses intra. Ya. Ini adalah proses pengambilan patch-nya, ini proses execute-nya, ya, dan ini adalah proses instruksi. Oke. Nah, bagaimana aliran data untuk siklus pengambilan? Ya. Jadi urutan kejadian selama siklus instruksi bergantung pada rancangan CPU. Asumsinya, sebuah komputer yang menggunakan register memori alamat dan register memori buffer mencatat program dan register IA. Ini saya kasih gambaran diagramnya. Pengambilan data ini dari CPU-nya, ini dari memori. Nanti ada MAR ya, memori alamat register memori alamat, dan MBR ya, register memori buffer ya. Nanti proses pengambilan tanda panahnya ya, ada proses pengambilan data ya, dari MAR tadi, mengirim data di mana lokasi alamatnya, kemudian diambil datanya. Ini proses datanya masuk ke bus data, kemudian bus data masuk ke MBR, disimpan di buffer. Ya, lihat arah panahnya. Control unit nanti akan mengendalikan bus ini seperti apa ya. Oke, itu tadi
pengambilan, ya. Prosesnya pada saat siklus pengambilan, instruksi dibaca memori. Isi berisi alamat instruksi berikutnya akan dibaca. Alamat ini akan dipindahkan ke MAR dan ditaruh di bus alamat. Unit kontrol akan meminta pembacaan memori dan hasilnya disimpan di bus data dan disalin ke memori buffer register dan kemudian dipindahkan ke instruction register. Isi naik nilainya 1, program portal 1 sebagai persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Nah, setelah instruksi selesai, unit kontrol memeriksa IR untuk menentukan apakah IR berisi ukuran spesial yang menggunakan pengamatan langsung atau tidak. Nah, ini proses pengambilan. Ya. Kemudian aliran siklus tak langsung. Nanti siklus tak langsung itu, ini saya kasih gambarannya. Ya. Jadi n bit, sejumlah n bit paling kanan MBR akan berisi register alamat dipindahkan ke MAR. Kemudian unit kontrol meminta pembacaan memori agar mendapat alamat ukuran yang diinginkan ke dalam MBR. Siklus pengambilan dan siklus tak langsung cukup sederhana dan dapat diramalkan. Siklus instruksi atau internet cycle mengambil banyak bentuk karena bentuk bergantung pada macam instruksi mesin yang terdapat di IR. Siklus meliputi pemilihan data di antara register-register, pembacaan atau penulisan dari memori atau penggunaan ya. Jadi kalau kita lihat nih fungsinya MAR, MBR dan kontrolnya adalah untuk aliran tidak langsung ya. Terus aliran data instruksi, isi PC saat itu harus disimpan CPU dapat melakukan aktivitas normal setelah terjadi interrupt. Caranya adalah isi PC dipindahkan ke MBR, memori buffer register, untuk kemudian tulisan ke dalam memori. Lokasi memori khusus yang disadangkan untuk keperluan ini dimuatkan ke MAR, ya, memori address register dari unit kontrol. Lokasi ini berupa stack pointer. Isi dimuatkan dengan alamat rutin interrupt. Akibatnya, siklus instruksi berikutnya akan mulai mengambil instruksi yang sesuai. Ini gambaran. Ya. Ini ada peranan program counter di sini. Ya. Nah, kalau lihat arahnya, ini ke memori, instruksi akan ke memori semua. Ya. Oke, sorry. Arah panahnya ya menuju memori semua karena dia interupsi menginterrupt. Terus ada yang dikenal dengan yang namanya strategi pipelining. Jadi input baru akan diterima pada sebuah sisi sebelum input yang diterima sebelumnya keluar sebagai output di sisi lain. Pendekatannya itu pipelining instruksi mirip dengan penggunaan rangkaian perakitan dapat algebrik. Rangkaian perakitan memanfaatkan kelebihan yang didapat dari fakta bahwa suatu produk diperoleh dengan melalui berbagai tahapan produksi. Dengan menaruh proses produksi di luar rangkaian perakitan, maka produksi produk yang berada di berbagai tahapan dapat bekerja secara bersamaan. Jadi memang strategi pipelining ini adalah strategi pengolahan data di mana dia seolah-olah di proses produksi itu kan di produksi dikenal ada yang namanya flow production ya. Nah, production itu sama halnya dengan data. Dia akan program itu akan mengerjakan sesuai dengan step-stepnya, sesuai dengan prosesnya. Kayak di produksi prosesnya ada proses 1, proses 2, proses 3, proses 3. Begitupun program ya. Ada instruksi 1, instruksi 2, instruksi 3, dan sebagainya. Nah, kadang dengan hitungan untuk bisa menghasilkan output yang lebih banyak, begitupun programnya untuk bisa mengeksekusi data semakin banyak. Ada beberapa proses yang kita keluarkan dari dari rangkaian proses tadi. Tujuan apa? Tujuannya nanti pada saat kalau kita taruh di mainline tadi ya, proses berurutan tadi akan semakin lama. Tapi dengan di luar proses
yang proses agak lama akan dipecah-pecah sehingga nanti secara berbarengan pengolahannya, sehingga nanti apa efeknya kondisi proses data akan semakin cepat. Ini pandangan sederhana nih ya, instruction, fetch, interaction, execute, resolve. Ini yang sederhana ya, sederhana. Proses pertama. Proses kedua, interaction, fetch, wait, ini akan mengulang, execute, wait, kemudian akan dapat new address. Kalau ini adalah flow secara langsung, ada flow yang ini ada proses di mana ada proses discharge di sini ya. Discharge yaitu nanti untuk secara berbarengan secara sejajar lah ya prosesnya itu. Oke, bagaimana pengolahan instruksi pipeline? Pertama, pengambilan instruksi. Kedua, mengeksekusi instruksi. Nah, akan terdapat waktu yang dibutuhkan selama proses eksekusi tersebut. Sebuah instruksi pada saat memori sedang tidak ada akses. Nah, waktu ini dapat digunakan untuk mengambil instruksi berikutnya secara paralel bersama dengan eksekusi instruksi. Jadi ibaratnya kayak di produk itu proses 1, proses 2, proses 3 kan beda-beda waktunya. Kalau istilah perusahaan itu ada yang namanya balancing system. Jadi kita akan mengejar balancing systemnya sebenarnya. Take time atau waktu yang ditempuh tiap proses beda-beda. Ada yang panjang, ada yang lama. Nah, biasanya nanti kalau diproduksi akan dipecah proses-proses tersebut ya. Prosesnya akan digunakan berapa manpowernya. Kalau di program nanti dia akan coba mana ibaratnya proses subprogram yang lama, mana yang cepat. Nanti sambil menunggu yang lama ini dia bisa paralel mengerjakan instruksi yang lama. Ya. Jadi tahapan di pipeline itu tahapannya independen. Kenapa? Karena tiap tahapan bekerja sendiri. Keduanya bekerja dalam satu waktu yang bersamaan. Ada berapa tahapannya? Ada 2 tahapan. Ya. Tahapan pertama adalah mengambil instruksi dan membaparkannya. Kemudian, ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama akan mengirimkan instruksi yang dibaparkan tersebut. Nah, pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama akan memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membaparkan instruksi berikutnya. Nah, proses inilah yang disebut dengan instruction pre-patch atau patch overlay. Ya. Apa efek dengan pipelining ini? Akan mempercepat eksekusi instruksi. Dan apabila tahapan pengambilan dan eksekusi instruksi memerlukan waktu yang sama, maka siklus instruksi akan berkurang menjadi setengah. Ya. Jadi efek pipelining ini emang sangat bermanfaat sekali untuk mempercepat performa komputer dalam mengolah data. Oke. Mungkin itu saja pembahasan mengenai CPU. Ya. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di forum kelas ya. Kalian bisa tanyakan di komentar kelas sampai batas waktu perkuliahan berakhir ya. Tapi kalau kalian menanyakan setelah waktu pertemuan berakhir ya maaf, nanti akan saya jawabnya paling besok harinya ya. Oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa tolong di subscribe. Oke, saya tutup pertemuan kali ini. Selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya minggu depan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.